Perkenalkan, nama saya Angelina Boyangan. Di sini saya akan membahas tentang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati atau Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan. Hasil perundingan yang terjadi ini adalah di awal-awal yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang kemudian Linggarjati atau Linggani merupakan nama sebuah desa Ciremai. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat perundingan dikarenakan tempat ini adalah tempat yang untuk diketahui pada saat itu dijadikan sebuah museum yang dinamai sebagai Museum Linggarjati. Sejarahnya, Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian bersejarah antara pihak Indonesia dan Belanda dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November di Linggarjati, Cirebon. Penandatanganan perjanjian baru disahkan secara resmi pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Isi perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto serta pembentukan wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau latar belakang dari perjanjian diadakannya perundingan yang diboncengi Nica ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan status quo pemerintah Inggris selaku penanggung jawab berupaya menyelesaikan di Asia. Pada akhirnya Hope-Veluwe. Para pemimpin negara menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Namun, perundingan yang direncanakan gagal karena Indonesia mengklaim dan Pulau Madura. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killear pada tanggal 7 Oktober di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dipimpin oleh Lord Killear. Dalam perundingan awal ini akhirnya menghasilkan persetujuan untuk gecatan senjata pada tanggal 13 Oktober dan rencana untuk mengadakan perundingan lebih lanjut, yakni perundingan Linggarjati yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 November 1946. Perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda ini akhirnya terlaksana. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan mulai tanggal 11 November 1946 sampai tanggal 13 November 1946. Tempat pelaksanaan perundingan ini bertempat di Linggarjati, Cirebon. Meski dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, namun penandatanganan Perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947. Waktu senggang, para delegasi melakukan perbaikan terhadap isi-isi perjanjian agar kedua belah pihak bisa menemukan titik temu untuk menyetujui perjanjian tersebut. Penandatanganan Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 antara kedua belah pihak. Hasil perundingan Linggarjati menghasilkan beberapa poin dan pasal. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari wilayah Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar sebelum tanggal 1 Januari 1949. Keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Tujuan Perjanjian Linggarjati yang pertama ialah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tujuan pertama dari Perjanjian Linggarjati ini adalah untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari Belanda terkait kemerdekaan Indonesia. Hanya saja Belanda tetap tidak mau untuk melepaskan negara Indonesia sebagai tetap menuntut untuk memiliki beberapa daerah Indonesia. Yang kedua, dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia juga
karena dengan pengakuannya secara otomatis Indonesia akan mendapatkan suatu dukungan dari dunia dalam hal melawan penjajahan yang melingkupi hak asasi manusia. Pro dan kontra juga mewarnai naskah persetujuan tersebut. Ada partai-partai politik yang menentang perjanjian ini, yakni PNI, Angkatan Komunis Muda, Partai Wanita, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Jelata, dan Laskar Rakyat Jawa Barat. Sementara partai-partai yang mendukung perjanjian ini yakni Perindo, PKI, Partai Buruh, PTI, Partai Katolik, Laskar Rakyat, dan Parkindo, sedangkan Dewan Pusat Kongres Pemuda memilih untuk bersikap netral untuk menjaga persatuan antara organisasi-organisasi yang membentuknya. Meski sudah disepakati, namun kemudian terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini oleh pihak Belanda pada tanggal 20 Juli 1947. Gubernur Jenderal H.G. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda ya. Pertama yaitu serangan dari tentara Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya konflik Indonesia-Belanda kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan perjanjian Renville. Meski begitu banyak hasil perjanjian Renville yang merugikan bagi pihak Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang perjanjian Negarjati. Terima kasih.